Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Safira Salsabila dengan NIM 231101040032 akan menjelaskan tentang komponen capaian pembelajaran berdasarkan lingkup materi, dan perumusan tujuan pembelajaran lintas elemen capaian pembelajaran. Rumusan masalahnya: yang pertama, pengertian capaian pembelajaran; yang kedua, komponen capaian pembelajaran; yang ketiga, capaian pembelajaran berdasarkan lingkup materi; yang keempat, analisis berdasarkan perumusan tujuan pembelajaran lintas elemen capaian pembelajaran. Pengertian capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran merupakan ekspresi dari tujuan pendidikan. Capaian pembelajaran dibuat oleh pemerintah dan tidak bisa diubah. Satuan pendidikan diberikan keleluasaan untuk menentukan atau memodifikasi kurikulum operasional sekolah atau KOS, tujuan pembelajaran (TP), alur tujuan pembelajaran (ATP), dan modul ajar berdasarkan capaian pembelajaran. Komponen capaian pembelajaran. Yang pertama, rasional mata pelajaran, membuat alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut dan keterkaitan antara mata pelajaran dengan seolah satu atau lebih dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, tujuan mata pelajaran, kemampuan yang perlu digapai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran tersebut. Yang ketiga, karakteristik mata pelajaran, deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran, serta elemen-elemen atau domain mata pelajaran. Yang keempat, capaian pembelajaran untuk setiap fase secara keseluruhan, merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase yang dibuat dalam bentuk pertanyaan dan disajikan dalam bentuk paragraf yang utuh. Yang kelima, capaian dalam setiap fase. Menurut elemen, capaian ini dibuat dalam bentuk matriks, dan setiap elemen dipetakan menurut perkembangan peserta didik. Capaian pembelajaran berdasarkan lingkup materi. Lingkup materi dalam konteks capaian pembelajaran ini adalah kumpulan materi atau topik yang akan diajarkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Yang pertama yaitu aspek kognitif atau pengakuan. Dalam aspek ini, capaian pembelajaran berfokus pada kemampuan siswa untuk menguasai pengetahuan, seperti memahami konsep atau informasi yang disampaikan dalam materi pembelajaran. Yang kedua, aspek psikomotorik atau keterampilan. Capaian pembelajaran psikomotorik mencakup kemampuan siswa dalam menerapkan keterampilan fisik atau teknik yang mereka pelajari dalam tindakan nyata. Yang ketiga, aspek efektif atau sikap. Capaian pembelajaran dalam aspek afektif berkaitan dengan sikap nilai, motivasi, dan perasaan siswa terhadap materi pelajaran dan situasi pembelajaran. Yang keempat yaitu pemahaman konseptual dan pemecahan masalah. Dalam capaian ini, siswa tidak hanya menguasai teori konsep, tetapi juga mampu menerapkan untuk memecahkan masalah nyata. Yang kelima, relevansi dalam kurikulum capaian. Yang kelima, relevansi dengan kurikulum capaian pembelajaran ini sesuai dengan kurikulum Merdeka yang menekankan pada pengembangan kompetensi dasar yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang keenam, kreativitas dan inovasi. Capaian pembelajaran dari konteks ini adalah bagaimana siswa mampu menggunakan pengetahuan mereka untuk menciptakan solusi baru atau inovasi. Yang ketujuh, penilaian dan evaluasi. Untuk memastikan bahwa capaian pembelajaran ini tercapai, diperlukan alat evaluasi yang beragam. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui ujian tertulis, presentasi, proyek, atau penilaian keterampilan praktik.
Analisis berdasarkan perumusan tujuan pembelajaran lintas elemen capaian pembelajaran. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran memiliki beberapa alternatif, yaitu alternatif 1 merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan JP. Alternatif 2 merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada JP. Alternatif 3 merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen JP. Cara merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen yaitu dengan merumuskan tujuan pembelajaran sesuai dengan elemen pada capaian pembelajaran. Seperti contoh elemen matematika itu terdapat bilangan, pengukuran, geometri, aljabar, analisis data, dan peluang, dan kalkulus. Capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, elemen pengukuran. Pada akhir fase B, peserta didik dapat mengukur panjang dan berat benda menggunakan satuan baku. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.